I was down but now I'm up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down but now I'm up. I was down but now I'm Proklamasi kami bangsa Indonesia Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Nadia Maharani dalam acara Nusantara News. Nusantara News sentiasa memberikan berita yang teraktual, terpercaya, dan juga menarik. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, bukan menjadi akhir dari perjuangan masyarakat Indonesia pada kala itu. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya melalui perperangan atau pertempuran. Berikut penjelasan latar belakang, alur peristiwa, dampak, dan tokoh-tokoh yang terlibat oleh rekan-rekan kami. Baiklah pemirsa, di sini saya akan menjelaskan tentang peperangan 5 hari di Semarang. Peperangan 5 hari di Semarang merupakan bentrokan yang terjadi antara pasukan Jepang dan pasukan Indonesia yang terdiri dari personil Badan Keamanan Rakyat dan Pemuda pada Oktober 1945. Adapun latar belakang yang melatar belakangi peristiwa ini, yang pertama, pasukan Jepang tidak mau menyerah kepada sekutu setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Lalu, pemuda Semarang yang bersemangat dalam mengambil alih senjata di pos-pos Jepang di Semarang. Lalu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR melakukan pelucutan senjata Jepang di Jawa Tengah. Dan tawanan Jepang yang melarikan diri membuat warga marah. Serta tewasnya Dr. Karyadi pada saat itu membuat dan menyambut kemarahan warga. Adapun alur peristiwa atau kronologi dari peperangan 5 hari di Semarang. Pada pukul 13.00 WIB, saat itu radio menyiarkan terkait perpindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia. Hal ini pun membangun semangat juang para masyarakat Indonesia, khususnya kalangan pemuda di Semarang. Hingga pada tanggal 14 Oktober 1945, ketegangan pun semakin meningkat ketika 400 tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda ke penjara Bulu. Upaya tersebut pun diiringi dengan tawanan yang meminta perlindungan kepada Batalion Kido Butai, dan perebutan senjata pun dilakukan pemuda terhadap Jepang, dan terjadilah pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal yang sama, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga ketersediaan air di Wungkad pun ditangkap oleh Jepang dan disiksa, dan Dr. Karyadi yang ingin memikir siksanya juga dibunuh oleh tentara Jepang. Kemarahan Jepang pun semakin meningkat ketika Mayor Jenderal Nakamura ditangkap oleh pemuda di Magelang. Hal ini pun menjadi balas dendam Jepang. Pada hari kedua dan ketiga, Jepang berusaha memperoleh kembali wilayah Semarang. Selain itu, bantuan dari Indonesia telah datang dari berbagai penjuru, baik dari selatan, barat, timur, dan juga utara. Pada tanggal 17 Oktober 1945, perundingan gencatan senjata di Candi Baru tercapai, dan
disetujui oleh Indonesia. Meski demikian, Jepang tetap melanjutkan pertempuran. Pada hari kelima, tepatnya tanggal 18 Oktober 1945, Jepang berhasil mematahkan serangan para pemuda. Utusan pemerintahan pusat dan para pemuda berdatangan untuk merundingkan perdamaian tentang perjanjian gencatan senjata pun tercapai, dengan ancaman dari Nakamura yang hendak melakukan pengeboman kota Semarang jika senjata tidak diserahkan paling lambat 19 Oktober pada pukul 10.00 WIB. Kemudian pada 19 Oktober 1945, ketika tentara sekutu mendarat di Pelabuhan Semarang, pasukan Inggris, termasuk Gaka, tiba untuk melucuti tentara Jepang untuk mengakhiri pertempuran yang telah merenggut banyak nyawa. Akhirnya, dengan kedatangan sekutu dan terlibat dalam perjanjian pada 20 Oktober 1945, di mana pertempuran 5 hari di Semarang berakhir dengan pihak sekutu yang mengalahkan dan melucuti senjata pasukan Jepang. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat, yaitu Dr. Karyadi, Dr. Gigi Sunarti, Mr. Wongsonegoro, Dr. Sukaryo, Sundarko Mirza, Siddhartha, Mayor Kido, Kaman Singonojo, lalu Jenderal Nakamura. Adapun dampak yang terjadi setelah peperangan terjadi, yang itu dampak positifnya. Dampak positifnya sendiri adalah melibatkan atau menumbuhkan semangat juang para masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Semarang di Jawa Tengah. Lalu dampak negatif adalah menimbulkan banyak korban jiwa, setidaknya kurang lebih 2.000 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Pulu Angkarisa. Kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pertempuran masih berlanjut di beberapa daerah, yaitu karena kedatangan pasukan FNI. Terjadinya peristiwa Mege di Bandung Lautan Api dipicu oleh tindakan sekutu yang berusaha menguasai Bandung. Ketika pihak sekutu mengeluarkan perintah agar rakyat meletakkan senjata dan mengosongkan wilayah Bandung, rakyat tidak takut tetapi justru menyerang pos-pos sekutu di sekitar wilayah Bandung. Pada Maret 1945, Bandung telah terbagi menjadi dua, di mana di antara sekutu menguasai kota Bandung bagian utara, sementara bagian selatan dikuasai oleh TNI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Karena peringatan-peringatan sebelumnya tidak pernah dikubis, pada 22 Maret 1945, Panglima tertinggi di FNI di Jakarta, Letnan Jenderal Monragu Pokfort kembali melontarkan ultimatum. Ultimatum yang memicu Bandung Lautan Api tersebut disampaikan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri RI agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Sehari berikutnya, sekutu kembali mengumumkan hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Peringatan tersebut harus dipenuhi paling lambat pada tengah malam tanggal 22 Maret 1946. Tuntutan itu disetujui pemerintah RI di Jakarta. Padahal Makar Besar di Yogyakarta memerintahkan TNI untuk mempertahankan setiap jengkal tanah Bandung. TNI dan masyarakat Bandung memang patuh untuk mundur ke selatan, tetapi sambil membumi haluskan kota Bandung agar pihak musuh tidak dapat memanfaatkan kota. Pada 24 Maret 1946, TNI dan masyarakat mulai mengosongkan bagian selatan kota Bandung dan mengungsi ke selatan kota sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin besar setelah matahari tenggelam. Sebenarnya TNI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24.00. Ketika evakuasi warga selesai, namun rencana yang tidak berjalan mulus karena pada pukul 20.00 dinamit pertama meledak di Gunung Is di restoran di utara alun-alun. Gerakan bumi hangus pun dimulai, di mana rakyat yang hendak meninggalkan rumahnya lebih dulu membakarnya. Sebenarnya beberapa aksi bumi hangus telah dilakukan sejak malam sebelumnya, yakni pada 23 Maret. Hanya dalam waktu sekejap, rumah-rumah dan gedung-gedung di kota Bandung sudah ditelan lautan api bersama dengan semuanya. Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa ini yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution, Komandan Divisi 3 TNI,
Muhammad Toha, Komandan Pejuang dalam Bandung Lautan Api. Ketiga, Suta Sejahir. Keempat, Adjebat Taman Wartawan Muda yang menuliskan Karang Suara Merdeka. Kelima, Maya Rukang, Komandan Polisi Militer di Kota Bandung. Dampak negatif dari peperangan ini adalah kerusakan infrastruktur rumah-rumah warga hasil kebakar. Dampak positifnya yaitu peristiwa Bandung Lautan Api adalah penguatan persatuan kesatuan bangsa dalam mempertahankan wilayah. Sekian dari saya Bunga Alkanisa, pamit undurkan diri. Terima kasih. Peperangan Surabaya ini disebabkan karena datangnya pasukan sekutu yang berisikan tentara Inggris dan Belanda, atau yang dikenal dengan Nica, yang mulai masuk ke kota Surabaya. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, peperangan ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kedatangan pasukan sekutu Inggris dan Nica ke negara Indonesia dengan dalih melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang Belanda justru memicu pertempuran dengan rakyat Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur peristiwa peperangan Surabaya. Yang pertama adalah kedatangan sekutu. Pasukan sekutu, terutama Inggris, mendarat di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Tujuan awalnya adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Kedua, yaitu gesekan dengan rakyat. Terjadi gesekan antara pasukan sekutu dan rakyat Indonesia, dan terutama para pemuda yang bersemangat mempertahankan kemerdekaan. Ketiga adalah insiden Bung Tomo, seorang orator muda yang berapi-api berhasil membakar semangat juang rakyat Surabaya melalui pidato-pidatonya. Yang keempat adalah pertempuran pecah. Puncaknya pada 10 November 1945 terjadi pertempuran besar-besaran antara pasukan Indonesia dan sekutu. Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa minggu. Dan yang terakhir adalah perlawanan gigih. Rakyat Surabaya memberikan perlawanan yang sangat gigih meskipun kalah dengan persenjataan. Yang selanjutnya adalah dampak dari peperangan Surabaya. Dampaknya peperangan Surabaya adalah akibat pertempuran tersebut, seketika kota Surabaya menjadi neraka. Pertempuran ini memakan waktu kurang dari 3 minggu lamanya dan berakhir dengan korban jiwa yang mencapai ribuan orang, hancurnya kota Surabaya, dan banyak warga sipil yang menjadi korban. Karena mengakibatkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, kota Surabaya mengalami kerusakan yang cukup parah akibat pertempuran. Peperangan Surabaya meningkatkan semangat juang rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Peristiwa ini juga menarik perhatian dunia internasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam perjuangan diplomasi. Dan yang terakhir, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang perjuangan rakyat Surabaya. Adapun tokoh-tokoh dari peperangan Surabaya. Tokoh-tokoh dari peperangan Surabaya yaitu yang pertama Bung Tomo, seorang orator muda yang menjadi simbol perlawanan rakyat Surabaya. Yang kedua adalah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, pasukan bersenjata Indonesia yang melawan sekutu. Yang ketiga adalah pemuda, banyak pemuda yang terlibat aktif dalam pertempuran. Dan yang terakhir adalah rakyat Surabaya. Seluruh lapisan masyarakat Surabaya turut berpartisipasi dalam perlawanan. Dan yang terakhir adalah akhir peristiwa dari peperangan Surabaya. Peperangan ini memakan waktu kurang dari 3 minggu lamanya dan berakhir dengan korban jiwa yang mencapai ribuan orang, hancurnya kota Surabaya, dan banyak warga sipil yang menjadi korban. Sebanyak 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 tentara Inggris tewas hingga hilang dan luka-luka.
Meskipun peperangan Surabaya sangat gigih, pada akhirnya pasukan sekutu berhasil menguasai kota. Namun, semangat juang rakyat Indonesia tidak padam. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perperangan Ambarawa. Peristiwa ini dimulai dengan insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak Indonesia memperkenankan mereka mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, kedatangan tentara Inggris tersebut diboncengi oleh NICA. Pada tanggal 26 Oktober 1945, maka terjadilah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran TKR dan tentara sekutu. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bathoul di Magelang pada 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan sepakat dengan membuat 12 pasal yang diantaranya berisi sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi alias Prisoner War and Internment atau APWI. 2. Jalan Raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Ternyata, kesepakatan yang berisi 12 pasal sebelumnya telah diingkari oleh pasukan sekutu sehingga pada tanggal 20 Oktober 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara pasukan TKR dipimpin oleh Mayor Sumarto dan tentara sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Namun, keesokan harinya pada 22 November 1945, pertempuran meletus dalam kota dan terjadi pengeboman pada kampung-kampung di Ambarawa. Pasukan sekutu Inggris kemudian terusir dari Banyubiru pada 5 Desember 1945 yang menjadi garis pertahanan terdepan. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota dan diketahui pertahanan musuh terkuat berada di Benteng Willem. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari, 4 malam, dan musuh merasa terjepit, berusaha keras melakukan pertempuran. Hingga pada 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pasukan TKR memperoleh kemenangan dalam pertempuran tersebut dan mengantarkan Sudirman ke pimpinan TKR. Tokoh dalam pertempuran Ambarawa. Dalam pertempuran Ambarawa tersebut, tentu terdapat para tokoh yang memperjuangkan kedaulatannya dari serangan musuh. Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Yogyakarta, beberapa tokoh pejuang tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Jenderal Sudirman berperan sebagai panglima perang dengan mengajarkan taktik supit urang. Taktik ini menyerang lawan dengan kedua sisi membuat lawan terjepit dan membuahkan hasil yang baik bagi TKR. 2. Gatot Subroto menjadi pejuang militer Indonesia. Dalam peristiwa ini, ia mengutamakan kondisi orang lain di sekitarnya serta para keluarga prajurit. 3. Letkol Isdiman gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ia adalah perwira TKR dan menjadi pemimpin pertempuran ini. 4. Surono menjabat sebagai kapten di bawah Komandan Satuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dalam Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. 5. Letko Sarbini adalah purnawira
Wirawan Jenderal dan menjadi pemimpin pasukan Resimen Pusat Kedua untuk menyerang pasukan sekutu Desa Jambu. 6. GPH Jatikusumo menjabat sebagai Komandan Divisi 5. Ia memiliki misi untuk melacak dan mengepung pasukan asing dan menjadi pemimpin pasukan TKRI dengan baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa Medan Area. Latar Medan Area adalah pertempuran Medan Area merupakan pertempuran rakyat kota Medan melawan sekutu dan Nica. Pasca kemerdekaan Indonesia, peristiwa ini terjadi pada Oktober 1945, pertempuran Medan Area. Bermula dari kedatangan sekutu di bawah Inggris yang dipimpin oleh T.E.D. Kelly yang diikuti oleh pasukan Nica pada 9 Oktober 1945. Sekutu berhasil menguasai kota Medan dan melaksanakan Cilvi Afrais Argemet. Kedatangan suku yang diikuti oleh Nica awalnya diterima oleh baik rakyat karena tujuan awal mereka untuk membebaskan tawanan perang Belanda, namun nampaknya kedatangan Nica sebenarnya sudah dipersiapkan untuk mengambil ahli pemerintahan. Serdadu Nica yang berada di Hotel Wilhelmina merampas dan menginjak-injak rencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Alur kejadian peristiwa pertempuran Medan Area. Awal mula pertempuran Medan Area akibat kemarahan para rakyat Medan setelah aksi penginjakan rencana merah putih. Hal itu membuat para pemuda Medan menyerang gedung yang telah dikuasai oleh pihak sekutu. Pertempuran tersebut akhirnya melebar sampai wilayah Berastagi hingga Pematang Siantar. Hal itu yang memicu keluarnya ultimatum dari sekutu untuk menyerahkan senjata pada 18 Oktober 1945. Nama-nama tokoh dari Medan Area yaitu Ahmad Tahir, Teuku Hasan, dan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Dampak pertempuran Medan Area yang berlangsung sengit selama hampir 2 tahun ini mengakibatkan sejumlah korban sejatuh para pejuang membalas serangan tersebut, sehingga mengakibatkan bentrokan di seluruh kota. Insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 sehingga April 1946 telah memakan banyak korban jiwa. Terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang Nica tewas dan 96 orang Nica lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan sekutu dan Nica. Pertempuran Medan Area berakhir tepat pada 15 Februari 1947 pukul 24.00 setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk mengkhianat kontak senjata. Sesudahnya pada panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definisi untuk Medan Area. Terima kasih. Peristiwa Puputan Margarana adalah sebuah peristiwa sejarah yang menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang latar belakang, alur peristiwa, dampak, tokoh-tokoh, dan akhir dari peristiwa tersebut. Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Desa Marga, Tabanan, Bali. Peristiwa ini dilatar belakangi dengan Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 15 Maret 1943 antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda akan meninggalkan wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera paling lambat 1 Januari 1946. Namun,
Namun, Bali tidak termasuk dalam perjanjian tersebut, sehingga masyarakat Bali merasa kecewa dan menolak kembalinya pemerintahan kolonial Belanda. Alur dari peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 19 November 1946, pada malam hari, senjata prajurit Nica yang sedang berada di Tabanan direbut oleh tentara rakyat pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Aksi ini membuat Belanda murka. Pagi-pagi buta, tanggal 20 November 1946, Belanda mengarahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentara rakyat Bali. Terjadilah aksi tembak-menembak yang membuat Belanda agak terdesak. Namun, Belanda terpaksa mengarahkan seluruh kekuatan militernya yang ada di Bali, ditambah mendatangkan pesawat pengebom dari Makassar. Meskipun dikepung dan kalah, jumlah prajurit maupun persenjataan, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya serta rakyat Bali pantang menyerah. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir. Pertempuran berlangsung sengit dan berkepanjangan. Pasukan Belanda yang lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya tidak dapat mengalahkan pasukan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran Puputan Margarana yang terjadi pada 20 November 1946 memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dampak positifnya yaitu peristiwa Puputan Margarana menunjukkan semangat juang yang tinggi dan patriotisme yang kuat di kalangan rakyat Bali. Hal ini menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan rakyat Bali, terutama I Gusti Ngurah Rai, menunjukkan pengorbanan yang besar untuk tanah air. Peristiwa ini meninggalkan warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Dampak negatifnya yaitu pasukan Indonesia di Bali dikalahkan oleh pasukan Belanda, yang berarti kekuasaan Belanda di Bali diperkuat. Hal ini juga berarti banyak korban jiwa dari pihak Indonesia, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Perang Puputan Margarana menyebabkan kerusakan sosial dan budaya di Bali. Banyak upacara adat yang dihapuskan dan masyarakat Bali mengalami kegoncangan psikologis. Selain I Gusti Ngurah Rai, beberapa tokoh penting lainnya yang turut bertempur dalam Puputan Margarana antara lain Letkol I Gusti Ngurah Made Grantik sebagai wakil komandan pasukan Puputan Margarana, I Gusti Ngurah Made Takas sebagai panglima perang, I Gusti Ngurah Putu Wisnu sebagai komandan pasukan keris, I Gusti Ngurah Rai Gede sebagai komandan pasukan bambu rucung, I Gusti Ngurah Rai Ngurah sebagai komandan pasukan pedang, I Gusti Ngurah Rai Ngurah sebagai komandan pasukan gempur. Pertempuran Puputan Margarana berakhir dengan kekalahan pasukan Bali. Letnan Kolonel Ngurah Rai dan banyak prajuritnya gugur di medan pertempuran. Peristiwa ini meninggalkan warisan berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi rakyat Bali, yaitu semangat juang yang tinggi, patriotisme yang kuat, dan pengorbanan yang besar untuk tanah air. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengakui keberanian dan pengorbanan para pejuang Bali dalam Puputan Margarana, dan sebuah tugu Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengakui keberanian dan pengorbanan para pejuang Bali dalam Puputan Margarana, dan sebuah tugu peringatan didirikan di Margarana untuk mengenang peristiwa tersebut. Puputan Margarana tetap menjadi sebuah simbol yang hidup, menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk mempertahankan nilai-nilai keberanian, kehormatan, dan perjuangan. Peristiwa ini menunjukkan kepada dunia keberanian dan Peristiwa ini menunjukkan kepada dunia keberanian dan kegigihan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan dan martabat mereka. Itulah berita tentang pertempuran Puputan Margarana. Sekian, terima kasih. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi ini yang adalah dinamakan Operasi Gagak.
Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta, yang pada saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintah Indonesia. Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa memasuki Yogyakarta. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Royem, dan A.G. Pringgodingo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara untuk membuat pemerintahan darurat. Soekarno memberikan mandat kepada Syarifuddin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya pemerintahan darurat ini gagal menjalankan tugas pemerintahannya. Soekarno juga membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India, Sudarsono, Menteri Keuangan AA Maramis, dan staf kedutaan RI LN Palar untuk membentuk Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi, India. Exile Government adalah pemerintahan resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun rencana ini tak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada tanggal 22 Desember 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran. Namun PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu dengan berbagai laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus digencar justru mendapatkan kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada tanggal 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Roem-Royen. Roem-Royen adalah sebuah perjanjian antar Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Royen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konversi Banja Bundar di Den Haag. Pada tahun yang sama, perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari pengasingannya di Bangka. Berikut adalah isi dari perjanjian Roem-Royen adalah 1. Pemerintahan Republik Indonesia dan para pemimpin yang ditahan akan dikembalikan ke Yogyakarta. Kedua, pihak sepakat untuk mengadakan KMB di Den Haag, Belanda. Yang ketiga, Indonesia akan mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilyanya. Yang keempat, Indonesia akan bekerja sama untuk mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kelima, Belanda akan menarik mundur tentara yang berada di sekitar Yogyakarta. Yang keenam, Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara di daerah yang dikuasainya di Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1949. Yang ketujuh, Indonesia akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat. Begitulah berita tentang agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II juga memiliki dampak, yaitu memiliki dampak positif bagi Indonesia karena meskipun Belanda berhasil menguasai Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia, tidak mematahkan semangat para pejuang rakyat Indonesia. Dan juga agresi militer Belanda II memiliki dampak negatifnya, yaitu bagi Indonesia adalah kehilangan ibu kota dan para pemimpinnya, krisis politik dan ekonomi, dukungan internasional, semangat perlawanan rakyat, dan pertahanan kedaulatan dan integrasi nasional.
Itulah dampak-dampak agresi militer Belanda II yang terjadi pada Indonesia. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sebagai serangan umum yang dilancarkan oleh TNI sebagai respon atas agresi militer Belanda. Kedua, oleh agresi tersebut yang menduduki kota Yogyakarta. Dan untuk mempertahankan bahwa TNI dan Polri itu benar-benar ada. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949. Di Yogyakarta, serangan ini telah dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer Indonesia, wilayah definisi 3 GM dengan mengikut sertakan pimpinan sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima untuk bertujuan membuktikan kepada internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia itu benar-benar kuat. Monumen serangan 1 Maret 1949, tanggal 1 Maret 1949, lokasi Yogyakarta, Indonesia, hasil kemenangan strategis Indonesia, kemenangan taktis Indonesia. Dan pihak terlibat adalah Belanda dan tokoh pimpinan adalah Mayor Jenderal Letjen dan Mayor Jenderal Kolonel Sultan Hamengkubuwono, Jenderal Sudirman, dan Kolonel Bambang Sugeng dan Soeharto. Pasukan Tentara Republik Indonesia dan pasukan Kepolisian Indonesia yang terlibat atas tentara Belanda dan tokoh-tokoh Hindia Belanda. Kekuatan Indonesia sebesar 10 hingga 22 ribu tentara dan tentara Belanda sebanyak 2 hingga 3 ribu tentara. Korban yang tewas dari kubu Indonesia dan pihak Belanda adalah 300 tentara dan 53 polisi tewas akibat korban serangan dari Belanda dari Indonesia, dan 170 tewas dari tentara dan warga sipil dari Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan lanjutan dari agresi militer Belanda kedua yang bertujuan merebut wilayah Republik Indonesia. Dampak positif dari serangan 1 Maret 1945 di Yogyakarta adalah mendukung adanya diplomasi rakyat Indonesia di forum PBB, dan dampak negatif dari serangan 1 Maret 1949 adalah tidak memiliki dampak signifikan bagi rakyat Indonesia. Baiklah pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Putri Nadia Maharani selaku pembawa berita pamit undur diri dan sampai jumpa.